Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Iskandar dari kelompok 2 mata kuliah teori bahasa dan automata. Eh, saya sebagai moderator akan memperkenalkan teman-teman saya. Pertama ada Ardiat Gilang Pratama, kedua Fani Patuljana, ketiga ada Gus Rinaldi, keempat saya sendiri, kelima ada Kurnia Sandi. Di sini kelompok saya akan menerangkan tentang tata bahasa formal pada teori otomata. Silakan Pak Ardiat. Baik, saya di sini akan melanjutkan. Saya Ardiat Gilang Pratama dengan NIM 2110114506009. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu bahasa formal. Bahasa formal merupakan suatu aturan yang meliputi bahasa pemrograman dan bahasa matematis seperti aljabar dan logika proposisi. Nah, aturan tersebut akan mengkonstruksi programming translator untuk bahasa pemrograman. Contoh, compiler untuk bahasa pemrograman. Di sini ada tata bahasa struktur frasa. Tata bahasa struktur frasa merupakan suatu himpunan string, sehingga dua hal penting untuk menspesifikasikan bahasa, yaitu seperti yang pertama, jika diberikan spesifikasi suatu bahasa, secara otomatis akan membangkitkan atau satu atau lebih string di dalam bahasa itu. Yang kedua, jika diberikan spesifikasi satu bahasa, tentukan apakah suatu string akan termasuk di dalam bahasa itu atau tidak. Suatu tata bahasa struktur frasa dapat digunakan untuk memspesifikasikan suatu bahasa yang terdiri dari 4 unsur. Himpunan terminal T atau simbol untuk membuat kalimat di dalam bahasa, misalnya objek atau benda dengan kata sifat. Lalu yang kedua ada himpunan non-terminal atau N, lambang antara yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur kalimat, misalnya seperti kalimat frasa dan kata. Yang ketiga ada himpunan produksi dengan simbolnya P, kaidah tata bahasa yang mengatur bagaimana kalimat di dalam bahasa itu dapat dibentuk, misalnya A sampai B. Dalam hal ini A dan B adalah rangkaian terminal dan non-terminal. Dan di antara semua non-terminal di dalam N ada sebuah non-terminal khusus yang disebut sebagai simbol alar atau static symbol. Yang kedua ada jenis tata bahasa dan jenis bahasa. Tata bahasa tipe 3 atau tipe 3 grammar. Apabila seluruh produksi dalam tata bahasa tersebut berupa A besar sama dengan A kecil, A besar sama dengan A kecil, B besar atau A besar, lalu ada B besar dan A kecil. Dalam setiap produksi, string kirinya selalu berupa sebuah non-terminal tunggal, sedangkan string kanannya berupa sebuah terminal atau sebuah terminal yang diikuti dengan sebuah non-terminal. Tata bahasa tipe 2 atau tata bahasa tipe 2. Jika semua produksi dalam tata bahasa berbentuk A besar sama dengan A kecil. Dalam setiap produksi, string kirinya selalu berupa non-terminal tunggal. Lalu untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Patuljana. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Ardiat Gilang. Tata bahasa jenis 1, tipe 1 grammar. Jika semua produk di dalam tata bahasa berbentuk A sama dengan B, panjang B selalu lebih besar atau sama dengan A. Misalnya produksi A adalah AB, A adalah AAB adalah ABCB. Tata bahasa tipe 0, tata bahasa tipe 0 adalah tata bahasa struktur frasa tanpa batasan seperti yang didefinisikan oleh tipe 1, 2, dan 3. Semua bahasa pemrograman dapat dispesifikasi oleh tata bahasa struktur frasa dan kebanyakannya merupakan bahasa jenis, misal BASIC, Fortran, Pascal. Apa itu otomata? Otomata adalah suatu sistem yang memiliki fungsi-fungsi dari komputer, menerima input, menghasilkan output, memiliki penyimpanan sementara, mampu membuat keputusan dalam mentransformasikan input ke output. Contohnya, mesin jajak, kunci kombinasi, dan juga parsel atau compiler.
otomata terhingga. Otomata terhingga adalah bahasa reguler, adalah level terendah dari hierarki mesin dan bahasa. Salah satu aplikasinya adalah konstruksi pengkompilasi atau compiler, yaitu pengenalan string dari simbol di kode sumber program yang harus direpresentasikan sebagai objek tunggal, seperti nama variabel, konstanta, numerik, dan reservoir. Diagram transisi yang merepresentasikan nama variabel sebagai gambar berikut. Baik, terima kasih. Presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh Kurnia Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Sandi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Fani Fathul-Janah. Mesin status terhingga. Himpunan keadaan berhingga S sama dengan S0, S1, S2, dan seterusnya. Unsur khusus di dalam himpunan S yaitu S0 yang dinamakan status awal. Himpunan huruf masukan berhingga I sama dengan I0, I1, I2, dan seterusnya. Himpunan berhingga dari huruf keluaran 0 sama dengan 00, 01, 02. Fungsi transisi yaitu fungsi F dari S kali I ke S. Fungsi keluarannya adalah fungsi G dari S ke 0. Mesin pemroses informasi. Sinyal huruf masukan. Mesin pemroses informasi keluaran. Mesin status terhingga sebagai model sistem fisik. Mesin status terhingga dapat digunakan untuk memodelkan suatu sistem fisik, seperti contoh vending machine. Mesin status terhingga sebagai model sistem fisik. Mesin status terhingga dapat digunakan untuk memodelkan suatu alat untuk mengenali kalimat-kalimat di dalam suatu bahasa. Mesin Turing. Pada tahun 1936, seorang matematikawan berkebangsaan Inggris bernama Alan Turing mengusulkan suatu model sederhana yang mempunyai kemampuan sebuah komputer general purpose. Mesin Turing mengenal kelas bahasa yang disebut sebagai himpunan terenumerasi rekursif. Selain itu, mesin Turing juga dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif parsial. Di sini. Udah, Mas. Itu bagaimana? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Gus Rinaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Rinaldi. Di sini saya dari kelompok 2 ingin melanjutkan untuk video tugas untuk mata kuliah TBO. Di sini saya akan lanjutkan untuk slide 14, yaitu kita akan membaca untuk model mesin Turing ditunjukkan pada gambar dan terdiri dari komponen-komponen berikut. 1. Yaitu pengendali status terhingga atau finite state control. Untuk nomor 2, masukkan tab dengan khasiat, yaitu panjangnya tak terhingga atau dari ujung kiri dibatasi hingga ujung kanan tak terbatas, dan juga dapat dibaca dan ditulis. Pada keadaan awal ensel, pertama dari pita masukkan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali. Untuk sel-sel lainnya di sebelah kanan rangkaian simbol berisi simbol kosong. Slide 15-nya. Perilaku mesin Turing. Perilaku mesin Turing tergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi kepala atau head, baca tulis, dan status pengambilannya. Aksi-aksi yang dapat dilakukan yaitu
Satu, untuk berubah status. Dua, menuliskan simbol pada sel kita masukkan. Aksi penulisan ini akan menggugah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Ketiga, menggerakkan kepala ke kiri ataupun ke kanan. Kita lanjut. Kita di sini akan kasih tahu notasi formal mesin Turing. Kita terdapat ada M sama dengan Q ataupun sigma, C, D, Q, B, F. Dengan kata lain, T sama dengan himpunan keadaan terbatas. Untuk sigmanya subset dari R termasuk di dalamnya B yang merupakan himpunan dari simbol-simbol masukan. Untuk R, himpunan terhingga dari simbol-simbol yang muncul di pita. Untuk angka 8, fungsi penggerakan yang merupakan pemetaan dari aks R ke X, QX, RX, XL, R, ataupun 2. Untuk Q, status awal anggota Q. Untuk B, anggota R melambangkan simbol spasi atau blank. Untuk F, himpunan status akhir. Untuk deskripsi sesaat, A1 ataupun QA menyatakan mesin yang berada pada status Q, dan AA adalah simbol yang tertera pada pita. Jadi mesin sudah membaca string A dan sedang membaca simbol paling kiri dari A2. Kemungkinan itu aja dari kelompok kita. Untuk kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.